Saya mulai dengan sejarah toksikologi. Toksikologi industri mulai berkembang pada abad 16. Perkembangan itu dipelopori oleh Agricola dan Paracelsus. Keracunan pekerja tambang akibat cara mengolah biji tambang mengawali kedua tokoh tersebut mengembangkan ilmu toksikologi. Kedua tokoh dunia tersebut mencari dan menemukan gagasan pencegahan terulangnya kembali kejadian keracunan pada pekerja tambang. Pada akhirnya, Paracelsus tahun 1493 hingga 1541 menyimpulkan bahwa sola dosis facet veninum. Dosis adalah racun. All substances are poisons. There is none which is not poison. The right dose differentiates a poison from remedy. Pada abad ke-17, Bernardino Ramazzini menelaah mengenai kasus-kasus keracunan pada pekerja, seperti pekerja yang keracunan air raksa, bahaya di pertambangan, kimia, metalurgi, dan farmasi. Oleh karena itu, Ramazzini dikenal dunia sebagai Bapak Toksikologi Industri. Pada abad ke-19, seorang toksikolog bernama Orfila dikenal sebagai tokoh toksikologi modern karena jasa-jasanya mengembangkan ilmu toksikologi sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi pada masanya. Orfila menulis sesuatu yang penting mengenai hubungan sistematika suatu informasi kimia dan biologi tentang racun. Pada awal abad 20, keselamatan dan kesehatan kerja sudah mulai menjadi perhatian. Terkait dengan hal tersebut diberlakukan larangan penggunaan fosfor putih dan timah putih di tempat kerja. Pada pertengahan abad 20, toksikologi sudah dipergunakan untuk mengamankan produk industri, pemenuhan aspek mediko-legal, dan untuk pemantauan lingkungan kerja maupun pemantauan biologik pekerja. Tahun 1946, Auerbach mengemukakan teori somatische mutation mengenai hubungan interaksi kimia dengan terjadinya mutagen. Beberapa tonggak sejarah yang patut dicatat mulai dari zaman prasejarah, abad pertengahan, sebelum dan sesudah revolusi industri sampai dengan sekarang antara lain sebagai berikut. Papyrus Eber menulis medical record yang pertama 1500 sebelum Masehi, berisi sekitar 800 informasi mengenai racun, misalnya opium, racun pada anak panah Cina purbakala, dan racun tumbuh-tumbuhan lainnya. Hippocrates 400 sebelum Masehi menulis tentang dasar-dasar yang sederhana tentang ilmu toksikologi. Theophratus 370 hingga 286 sebelum Masehi, seorang murid Aristoteles mencantumkan banyak sekali rujukan tentang tumbuh-tumbuhan beracun dalam De Historia Plantarum. Mithridates ke-6 131 hingga 63 sebelum Masehi mempelajari cara pencegahan dan penanggulangan keracunan secara sistematis. Ia menggunakan dirinya dan tawanan sebagai kelinci percobaan untuk menguji racun dan antidotnya dengan cara mengkonsumsi racun dan campuran lain yang diyakini dapat berfungsi sebagai penawar racun untuk melindungi dirinya atau Mithridatic. Namun ia meninggal dunia dalam usia muda karena keracunan. Dioscorides, seorang ahli fisika dari Yunani di zaman Kekaisaran Nero, membuat penggolongan racun beserta uraian dan gambarannya. Catherine de Medici pada abad pertengahan mencoba mencampurkan senyawa toksik, mencatat efek yang terjadi pada tubuh terhadap dosis yang diberikan, mengamati tingkat keracunan atau toksisitas serta keluhan dan gejala yang timbul pada penderita. Moses bin Maimon atau Maimonides 1135 hingga 1204 menulis buku tentang racun dan antidotumnya. Buku ini berisi petunjuk pertolongan pertama pada keracunan, baik yang disengaja maupun tidak, seperti keracunan akibat gigitan serangga, ular, dan anjing gila. Pada akhir abad pertengahan, orang yang terkenal dalam ilmu kedokteran adalah Paracelsus 1493 hingga 1541. Dia menyatakan bahwa semua substansi adalah racun, tiada yang bukan racun. Dosis yang tepat membedakan racun dari obat.
Menurutnya, uji toksisitas sangat penting dalam mempelajari respon tubuh terhadap zat kimia untuk menjelaskan hubungan dosis respons. Ia menulis buku yang berjudul Bird Soup, berisi penjelasan tentang gangguan kesehatan yang timbul akibat keracunan arsen kronik dan merkuri serta rincian serangan asma dan gejala saluran pencernaan pada pekerja tambang. Matthew Joseph Bonaventura Orfila 1787 hingga 1853 adalah dokter pribadi Louis XVIII dari Prancis dan merupakan salah satu pimpinan Universitas Paris. Orfila adalah orang pertama yang berusaha menghubungkan secara sistematis antara informasi kimia dan efek biologis dari suatu racun. Orfila juga mengajukan hubungan antara ilmu kimia dan ilmu hukum. Karya besarnya telah menghasilkan bahan otopsi yang digunakan untuk membuktikan penyebab keracunan, baik keracunan akibat kecelakaan maupun keracunan yang disengaja. Galude Bernard, 1813 hingga 1878. Berpandangan bahwa analisis fisiologik dari sistem organik dapat dilaksanakan dengan bantuan agen-agen toksik. Louis Lewin 1854 hingga 1929 menghasilkan literatur tentang toksikologi metil alkohol, etil alkohol dan jenis alkohol lain, kloroform, penggunaan opiat kronik dan bahan halusinogen yang dikandung dalam tumbuh-tumbuhan. Di antara penerbitannya adalah A Toxicologist's View of World History, a textbook of toxicology. Pada abad ke-20, toksikologi berkembang sangat cepat. Di antaranya adalah perkembangan oleh Rudolf Peter dan kawan-kawan 1945 mengenai dimercaprol atau DAA sebagai satu antidot arsen yang dikandung gas-gas perang. Selanjutnya adalah penemuan dan pemahaman DDT oleh Paul Muller dan penemuan insektisida organofosfat oleh Willy Lange dan Gerhard Schrader.